Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan membahas bagaimana menentukan percepatan bola ya pada bidang miring. Nah, di sini di bidang miring ini bola mengalami menggelinding ya. Menggelinding itu terjadi dua gerakan, yaitu gerak rotasi dan gerak translasi. Jadi seperti apakah cara penurunan rumusnya untuk mendapatkan percepatan bola ini? Silakan kalian tunggu pembahasannya ya. Sebelum dibahas soalnya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, agar channel ini terus berkembang membahas soal matematika, fisika, kimia, dan juga materinya. Kemudian membahas juga trik cepatnya. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, bola ini menggelinding di bidang miring, artinya ini mengalami dua gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak translasi. Kita coba dulu gerak translasi ya. Jadi gerak translasi itu gerak perpindahan bola ini ya, dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, artinya di sini kita gunakan rumus hukum Newton 2. Sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Ini untuk gerak translasi ya. Nah, sigma F ini adalah gaya yang terjadi pada bola ini. Ada gaya apa aja? Yang pertama, kalau kita lihat di sini ada pusat massa ya. Bukan pusat massa, titik poros ya, titik poros dari bola ini. Ini punya massa. Nah, massanya ini 10 kg ya. Kalau dia punya massa pasti punya berat. Nah, berat ini arahnya ke bawah ya. Nah, ini W ya. W adalah berat benda. Nah, kemudian karena bidangnya bidang miring, maka W-nya ini harus diproyeksikan searah bidang miring. Artinya si W ini kita proyeksikan ya ke bidang miring, berarti nanti ke sini nih. Nah, nanti ini akan menjadi, nah, kira-kira begini nanti. Nah, ini W ya. W-nya W apa? Nah, kalau kita gambar di sini suatu sudut. Nah, ini sini ya, suatu sudut. Nah, ini kan sudutnya sudut bidang miringnya theta, maka yang di sini juga theta ya, pasti begitu. Ternyata kalau kita lihat W yang searah bidang miring itu jauh dari sudut theta yang dibuat ya. Artinya kalau jauh dari sudut theta ini namanya WY gitu ya. Nah, kalau dekat gimana nih? Kalau dekat tuh yang ini nih ya. Kalau dekat yang ini nih. Nah, ini dekat nih ya. Artinya yang ini tuh akan menjadi WX ya. Nah, ini WX. Nah, WX gimana cara menghitungnya? WY gimana? Nah, kalau WY dulu ya. WY itu adalah W sin theta. Artinya jauh dari sudut, pasti pakai sin ya. Nah, W-nya adalah massa kali gravitasi kali sin theta ya. Massanya adalah 10, percepatan gravitasi 10, sin theta artinya sin 37 ya. Nah, maka 10 kali 10 100 sin 37 adalah 0,6 ya, atau 3/5. Nah, ini adalah W-nya, WY ya. Coret deh. 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 adalah 20. 20 kali 3 adalah 60. Jadi 60 Newton sama dengan WY. Ya. Nah, WX, kalau nyari WX itu tinggal begini aja, W kali cos theta ya. Jadi W nya tadi 100 ya.
karena massa kali gravitasi massanya 10, percepatan gravitasi 10 kali 10 100 ya. Cos theta artinya cos 37. Berapa cos 37? Itu 4/5 ya. Cos 37 adalah 4/5 atau 0,8 ya. Itu tinggal dicoret. 5 bagi 5 1, 100 dibagi 5 adalah 20. 20 kali 4 adalah 80. Jadi 80 Newton ya. Nah, apakah yang dipakai Wx atau Wy nih ya? Karena geraknya pada bidang miring, yang dipakai adalah Wy ya, bukan Wx. Itu ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat kan percepatannya ke arah bawah, artinya Wy searah percepatan. Nah, sebenarnya di sini ada yang namanya gaya gesek ya. Nah, gaya gesek tuh searah bidang miring ini berlawanan percepatan benda ya. Kalau percepatan arahnya ke bawah, maka gaya gesek arahnya ke atas gitu. Atau berlawanan dengan Wy ya. Kalau Wy-nya ke bawah, maka gaya gesek ke atas. Nah, ini gaya gesek. Jadi pada benda ini terjadi dua gerak, yaitu Wy sama gaya gesek. Wy-nya positif karena searah percepatan, gaya geseknya adalah negatif ya, berlawanan percepatan. Masanya 10, percepatannya yang kita cari ya. Tuh. Nah, Wy gimana caranya? Nah, ini tadi udah dihitung ya, W sin ya. Wy-nya adalah 60. Dikurangi Fg sama dengan 10A ya. Maka kita bisa menentukan Fg-nya di sini 60 positif 10A pindah jadi min 10A sama dengan Fg gitu ya. Ini persamaan pertama. Ya, kemudian kita lihat gerak rotasi ya, berarti di sini menggunakan sigma sigma dari torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Nah, percepatan sudut dirumuskan dengan percepatan linear dibagi R. Percepatan linear adalah percepatan perpindahan bola ya, dari posisi awal ke akhir. Ya, sigma torsinya di sini yang memiliki torsi hanya gaya gesek ya. Kenapa? Karena gaya gesek itu tegak lurus dengan jari-jari bola. Nah, ini ya. Nah, ini gaya gesek tegak lurus dari jari bola. Nah, ini tegak lurus, lambangnya adalah siku-siku ya, kotak ya. Nah, ini adalah jari-jari bola. Jadi Fg itu setegak lurus dengan jari-jari bola. Maka sigma torsinya adalah Wy searah percepatan, Fg berlawanan ya. Jadi ini nanti bisa aja Wy-nya duluan ditulis karena positif Wy, Fg-nya negatif ya. Negatif Fg karena berlawanan percepatan. I momen inersianya kalau kita lihat soalnya adalah bola pejal. Ya. Bola pejal artinya momen inersia pada bola pejal I ya, bola 2/5 sama dikalikan 4 ya rumusnya. Ya, ini bisa diganti menjadi apa? 2/5 massa bola dikali R pangkat 2. Alfanya dirubah jadi A per R ya. Kok W dikurang Fg nih? Harusnya torsi nggak begini ya. Torsi itu kalau kita lihat yang memiliki torsi adalah Fg ya, karena ini tegak lurus dengan jari-jari bola. Nah, jadi ditulis rumusnya aja sini. Nah, ini torsi sama dengan gaya gesek dikalikan jari-jari bola ya. Nah, ini bisa disederhanakan, R bagi R1, R kuadrat bagi R adalah R. Ini juga coret ya, kiri kanan. Nah, Fg adalah 60 dikurangi 10A 2/5 MB. Massa bendanya adalah 3 kg tadi ya. Massa benda 10 kg salah.
Jadi 10 kali A gitu ya. 2/5 nih. Coret deh, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Maka 60 sama dengan 2 kali 2 kali A jadi 4A, min 10A pindah jadi plus 10A ya. Jadi 60 sama dengan 14A. Maka A-nya adalah 60 dibagi dengan 14. Berapa tuh? 60 bagi 14 dapat 4 ya. 4 kali 14 56. Kurangin ini 4,40 bagi 14 itu adalah 2 ya. 2 kali 14 8, ini 12, tambah nolnya 1, 120 dibagi 14 jadi 6 ya. 84. Oh bisa 7 juga bisa nih ya. 8 bisa 8. Nah 8 kali 14 adalah 112 bisa 8 ya. Kira-kira ini jawabannya adalah 4,28 ya. Nah ini kalau ini kan 80 ya, diterusin ini dapat 76 ya. 5 70, ini 10, 100 bagi 14 itu 6 ya. Ini kan 100 bagi 14, ini kira-kira 6 lah ya. 6, 84 dan seterusnya. Ini kalau dibulatkan akan jadi 4,29 ya, meter per sekon kuadrat. Selesai. Nah ya gitu ya cara mengerjakannya. Tapi kalau dengan cara seperti ini masih terlalu lama ya. Sebenarnya ada trik cepatnya. Oke, kalau kalian ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Ya, kita mulai trik cepatnya. Jadi sebenarnya trik cepat ini dari konsep dasar juga ya. Jadi kalau kita lihat untuk rotasi ya. Untuk rotasi berarti kan sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa gitu ya. Nah, sigma torsinya di sini yang memiliki torsi hanya gaya gesek ya, sedangkan WY-nya ini tidak memiliki torsi karena WY-nya tidak tegak lurus dengan jari-jari ya, dengan jari-jari cutter, dengan jari-jari bola ini gitu maksudnya. Nah, jadi WY ini adanya di pusat dari bola ya, jadi nggak akan tegak lurus dengan jari-jarinya gitu. Jadi WY tidak punya torsi, dia yang punya torsi hanya FG gitu ya. Sama dengan I kali alfa, I nya adalah untuk bola pejal 2/5 gitu ya. Atau begini dulu deh, 2/5 kan konstanta dari momen inersia ya, jadi K aja ditulisnya. K dikalikan massa bola dikali R pangkat 2. Alfanya dirubah menjadi percepatan linier dibagi dengan jari-jari. Itu ya. Ini bisa coret. R bagi R 1, R kuadrat bagi R jadi apa? R. Tuh. Nah, untuk gerak translasi, jadi karena dia menggelinding bolanya ya, ada yang namanya gerak translasi. Nah, translasi. Nah, bagaimana nih? Nah, kalau kita lihat gerak translasinya berpindah tempatnya hanya WY di sini. Maka ini akan menjadi sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, ini sigma torsinya berarti kalau translasi bukan sigma torsi ya, sigma F. Nah, ini salah ya, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, dalam gerak translasi itu kalau kita lihat bendanya, di benda hanya terjadi WY ya, hanya terjadi WY. Jadi sigma F nya hanya WY gitu.
Oh sorry bukan WY aja, ada FG ya. Jadi WY ini kan kalau kita lihat gerak bendanya kan ke bawah, maka patahan ke bawah. Jadi WY itu ya dikurangi FG ya. Nah kenapa nih ada rumus WY dikurang FG? Nah karena WY itu searah percepatan, maka WY nya positif, sedangkan FG berlawanan percepatan gitu ya, maka FG nya negatif, maka WY dikurangi FG gitu ya. Nah sama dengan massa benda dikalikan dengan A. Nah FG WY ini kan W sin ya, W kali sin theta. FG nya dirubah menjadi kurangi K MB gitu ya, dikali A ya, sama dengan MB dikali A. Nah W nya dirubah menjadi M kali G kali sin theta. Jadi W nya M kali G ya. Nah ini karena KMBA ada A nya, MBA juga ada A nya, maka ini pindahin aja KMBA nya ya ke kanan ya. Massa benda dikali A ditambah K kali massa benda dikalikan A ya. Kalau yang dimintanya adalah A, nah yang dimintanya, oh ini M-nya MB ya. Nah ternyata di sini MB, nah atau ini dulu deh kerjain. Nah ini karena di sini ada A-nya, maka cukup ditulis satu kali, jadi MB tambah K kali MB. Ini kali apa? A. Ini MB kali G kali sin theta ya. Nah ini kan sama-sama ada MB ya. Nah ini ada MB bisa dijadikan satu. MB kali G kali sin theta MB. Nah dalam kurung MB bagi MB adalah 1 tambah KMB bagi MB, coret MB nya sisa K. Kemudian MB nya dicoret lagi ya, karena kiri dan kanan sama. Nah itu. Nah di sini ada A ya, kali A. Nah gini ya. Nah itu. Terus sudah dicoret, tinggal nyari A-nya ya, G sin theta dibagi dengan 1 ditambah K. Selesai. Nah ini adalah trik cepatnya ya, trik cepat. Nah itu ya, coba kita lihat benar nggak ini trik cepat menghasilkan jawaban yang sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat A sama dengan percepatannya ya, G sin theta dibagi 1 ditambah K. Itu G nya adalah 10 sin theta, artinya sin 37 dibagi dengan 1 ditambah K ya. K nya adalah karena momen inersia pada katrol I sama dengan 2/5 massa benda dikalikan R kuadrat gitu ya. Nah maka ini apa namanya, ini sama dengan 2/5 MB kuadrat. Nah ini maksudnya K nya ya, K nya adalah konstanta dari momen inersianya, berarti ini ditambah 2/5 aja nih ya. Berarti 10 sin 37, sin 37 adalah 3/5 ya. Jadi 10 dikali 3/5 dibagi dengan satunya dirubah jadi 5/5 ditambah 2/5 ya. Coret deh. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 adalah 2. 2 kali 3 adalah 6 per 5 tambah 2 7, 7/5 itu ya. Maka ini akan jadi 6 dikali 5/7 atau 30/7 ya. Kira-kira berapa tuh 30/7?
Ini dapat 4 ya. 4 kali 7 28, kurangin 2 tambah 01, 20 bagi 7 adalah 20 bagi 7 adalah 2 ya. Nah ini maka koma, ini tambah 01 jadi 20 bagi 7 dapat 3 2 kali 7 14, kurangin 6, 60 bagi 7 dapat 8 ya, 8. Jadi kira-kira 4,28 deh ya, 4,28 meter per sekon kuadrat ya. Oke, kita lihat 4,28 kalau dilanjutin ini masih bisa ya, jadi 4,29 ya. Nah ini salah nih, 4,29. Oke, kita lihat ya, cara biasa kan ya 4,9 gitu ya. Kemudian trik cepatnya 4,29 sama ya. Nah jadi inilah trik cepatnya, tinggal kalian hafalkan aja trik cepatnya gitu ya, hafalin supaya gampang hitungnya ya, supaya kalian menghitungnya cepat nantinya. Jadi percepatan suatu benda pada bidang miring yaitu apa? G kali sin theta per 1 tambah K. Tetanya adalah sudut kemiringan bidang miring tersebut gitu ya. Nah gampang lah ya. Jadi tidak perlu tidak perlu susah-susah untuk menghitung soal ini, karena ada trik cepatnya gitu ya. Nah jadi sengaja ini dibuat penurunan trik cepat supaya kalian tambah yakin ternyata trik cepatnya itu dari konsep dasar ya. Jadi bukan muncul begitu saja itu ya. Oke, latih lagi trik cepat ini untuk mengerjakan soal yang lainnya yang mirip-mirip ya. Bila mana kalian suka dengan trik cepat ini, akan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai di sini saja pembahasannya. Selamat belajar.